Halo Sahib Justice, annyeonghaseyo. Apa kabar kalian? Aduh, semoga sih Sahib Justice yang ada di rumah tidak teridentifikasi atau tidak terpapar virus-virus COVID-19 ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang kan tingkat kesembuhan juga udah lumayan Tinggi ya. tapi tetap jaga protokol kesehatan. Yes, betul banget. Nah, kemarin kan kita udah ngebahas episode 1-4 untuk drama Vincent. Vincenzo. Sekarang kita mau ngebahas lagi, dan tentunya selain nge-review kita juga memperdalam tentang Tentang substansi yang ada di dalam drama tersebut. dalam drama itu. Kita melihat dari sisi hukum. Yes, kita belajar sambil nyantai, bro. Nah, sekarang kita mau nge-review lagi dari episode 5 sampai Episode 8 yang kemarin. Wow, yang nggak sabar. setiap episode tuh selalu memberikan kejutan dan Ya, plot betul twist banget. yang Wow, sampai menegangkan sih. Gue yakin menegangkan banget para Sahib Justice. Kita cus ya. Ini habis ngebakar. ternyata kan yang abis kita ngebakar si Vincenzo dan grupnya ini ngebakar pabrik tersebut, ternyata kan orang-orang itu loh orang-orang yang pernah ditolong sama Si Pak ayahnya, Chaeyoung ya, Pak Hong. Itulah biasanya jadi manfaat bagi para pengacara publik, karena ya mereka juga menolong dengan hatinya ya. Iya. Intinya ketika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali ke diri kamu. Betul. Nah, di sini menurut aku epic sih. Kenapa tuh? Yang dianya si ibu Choi-nya diposisikan sama si Vincenzo menjadi ketika Pak Hong ditabrak. Oh oke, iya ya, seperti balas ya. Ya, seperti balas dendam. Jadi dia Tahu strateginya. meskipun kayak gini dibikin kayak gitu, tetap aja nggak sadar gitu. Yes. Udah bebel. Dan di sini, oh my god, nambah lagi bias gue. Si Taechon. Kalau gue nggak tahu ya. Gue berharap, malah gue nge-skip antara Taechon sama Chaeyoung. Gue nggak suka kalau gue nggak bisa berkata sih. Cuman kenapa nggak kapalnya itu antara Taechon sama si Chaeyoung, bukan Chaeyoung sama si Vincenzo. Tapi kan dia kan musuh. Iya sih, cuman kan ya berharap, walaupun nggak mungkin. Di sini kan mereka mau mempersiapkan buat sidang Yes. gitu kan. Berarti ibaratnya kalau misalkan di persidangan itu berarti perang kan. Yes, betul sekali. Perangnya para penegak hukum itu ya di pengadilan, guys. Jadi sebelum kita berperang kan pasti kita bakalan butuh strategi. Yes, betul. Nah, salah satu untuk menjadi para penasihat hukum atau penegak hukum di dunia hukum itu kita nggak akan bisa menang tanpa bikin strategi yang rapi sekali, gitu. Termasuk dengan bukti, kemudian juga saksi misalnya dia harus di briefing terlebih dahulu, dan kita betul-betul harus bikin strategi yang menguntungkan dengan kita. Ini kan di sini mereka mau menggugat karena terjadi kecelakaan industri. Nah itu sebetulnya kalau untuk di Indonesia sendiri itu juga sering terjadi gitu. Kecelakaan industri. Iya, jadi kayak efek misalnya dari sebuah perusahaan. Ini kan di sini perusahaan farmasi ya. Atau misalnya apapun ketika mau mendirikan sebuah pabrik atau perusahaan, jadi setiap si perusahaannya itu harus ada izin AMDAL-nya. Ah iya. Ya, kamu juga ini kan, kamu apa
fisika ya. Aku geofisika ya, Iya. fisika, terus aku ambil peminatan geo. Iya, dan apa sih pasti izin-izin AMDAL itu ya orang para ahli kira-kira akan berdampak atau tidak dengan lingkungan sekitar. Iya benar. Kalau mau membuat ketika ingin membuat rumah sakit atau klinik juga harus diperhitungkan limbahnya kemana, karena kan Betul. limbah rumah sakit itu ada yang berbahaya kan, jadi Iya. sebisa mungkin jangan terlalu dekat dengan penduduk. Betul. Di sini perusahaan farmasi ini kan dia mau memproduksi obat, dan itu juga tetap harus ada izinnya. Baik itu perusahaan yang dibikin dia harus ada izin AMDAL-nya, kemudian obatnya juga harus ada tahapan-tahapannya. Mungkin kalau di Indonesia tuh kayak kemarin vaksinasi halal, obatnya ke sini dia harus ada BPOM, ada izin BPOM. Nah, seperti itulah gitu. Nah, di sini di perusahaan farmasi ini mereka mendapat izin itu gitu. Padahal ya dampaknya akan ada gitu. Padahal sebenarnya itu ilegal, tapi tetap Ya, dipaksa diberikan untuk izin diberikan gitu. izin. Ketika diberikan izin, maka status hukumnya dia sudah menjadi legal. Kayak gitu. Tapi di sini akan ada dampak kan yang korbannya tadi. Nah, tapi ketika di sini kan si Pak Do Seon ya namanya. Nah, dia ini jadi pengacara korban sebelumnya kan. Nah, makanya kalau di kita misalnya di dunia pengacara itu kita harus menghormati pengacara yang lain. Jadi ketika misalnya Dita sudah mengkuasakan menjadi klien saya ya, memberikan kuasa untuk suatu kasus lah, misalnya di sini satu kasus kayak gitu. Nah, itu kita nggak bisa tiba-tiba nyerobot kliennya untuk memberikan kuasa ke kita dan memutus hubungan kayak gitu. Itu harus atas kehendak si klien. Jadi kalau misalnya masih ada kuasa hukum, dia masih memberikan kuasa pada si seorang pengacara, maka pengacara lain itu harus menghormati. Itu kode etik. Makanya Vincenzo dan Chaeyoung itu berusaha mengambil hati para korban. Dan kadang memang ketika kita mau membangun, misal menyelesaikan kasus ya, jadi dia yang punya kasus, misal si kliennya, dalam hal ini kan si korbannya ya, itu harus punya chemistry dengan si pengacaranya. Karena kalau nggak kayak gitu, kita nggak bisa memiliki kepentingan sama-sama. Apalagi yang dasarnya ini adalah kayak dia mengalami suatu kasus kayak gitu, misalnya walaupun korban ataupun tersangka gitu. Jadi kita ya menjadi kuasa hukum, ya kita harus ada di posisi dia, gimana caranya kita buat berjuang buat kepentingan klien tadi. Jadi memposisikan diri kita seperti klien. Bedanya kita harus ada berempati di situ gitu, simpati sih ya. Kita harus simpati ketika memang misalnya kasus-kasusnya seperti ini ya, misal kita dibawa korban kayak gitu. Tapi kita harus tahu juga batasan bahwa kita adalah hanya sebagai kuasa hukum. 아주 자연스러운 방법으로 판을 무효로 만들고 나가게 하죠. 그거네. 명절 때 가족끼리 고스톱 칠 때. Apalagi kalau kita mau kayak mau sidang kayak gitu, itu tuh bisa kayak diskusi dulu, karena kita harus nentuin kan strateginya harus kayak gimana, apa yang disampaikan. Dan yang itu aku nonton saksi apa tuh spontan ya? Yes. Atau ya biasanya kan kita harus mengajukan saksi ya, nama-nama saksinya dulu, mendatangkan saksi. Tapi biasanya kalau untuk di Indonesia ada juga sih, maksudnya harus mendaftarkan saksinya terlebih dahulu. Tapi di Indonesia biasanya tidak serigid yang harus dia mendatangkan saksi dulu kayak gitu, ngasih formulir dulu, enggak. Kadang bisa juga dihadirkan pada hari itu, cuman misalnya berkas-berkas saksinya, KTP-nya udah didaftarkan dulu. Mereka sengaja menunda persidangan. Persidangan, betul. Kenapa? Karena yang itu juga menjadi salah satu strategi. Karena yang tadi yang pernah disampaikan kan waktu pas di sebelumnya, bahwa kekuatan, misal gini, pengacara itu kan tidak bisa menjanjikan kemenangan untuk kliennya, tapi bisa melihat kemenangan itu dari mana? Dari presentasi alat bukti yang disampaikan di pengadilan. Makanya tadi kalau misal ini kan gugatannya adalah gugatan perdata ya, atau hubungan industrial. Nah, itu dia ada 5 alat bukti. Nah, tinggal menghitung kita punya kekuatan buktinya berapa. Nah, kalau di sini kan kita bisa lihat Chaeyoung dan Vincenzo ini timnya Sedikit ya. betul belum punya bukti-bukti yang kuat gitu. Sedangkan dia udah mengajukan gugatan. Ketika kamu mengajukan gugatan, kemudian kamu nggak datang pas hari sidang gugatan, maka gugatan itu ya secara otomatis gugur
이 정도면 충분할 것 같아요. Kan nggak mungkin dong dia nggak datang. Iya. Kamu nggak lapar, Dit? Aku lapar loh. Gimana kalau kita pesan makan? Iya, boleh. Kita apa namanya? Kita Aku lapar. beli cemilan ya. Aku mau topoki. Tapi kita mau makan Korea aja kali Mbak. Iya, aku mau topoki. Aku mau chicken. Oke, kita pesen ya. Kadang tuh pas ketika di scene yang Italia itu siapa tuh? Pesen Chef Toto. Oh, sip Toto, oke. Ya kadang suka lapar gitu. Iya bener. Pengen kan? Padahal itu masakannya Italia. Italia. Tapi pernah sih, entah somehow ketika ada film-film Korea terus memunculkan makanan kayak enak aja Yes, gitu. betul. Itu Apa kan yang si Chef tuh Toto. kan ini? Ih, Tuh kan aku juga apa? lapar. Ini namanya sounnya Korea? Japchae. Iya, japchae. Gimana sih bacanya Japchae? Kayaknya kita harus. Gimana tuh Chef Justice coba? Iya, komen. tolong dong di komen Cara ya. bacanya gimana? Jadi kita kalau mau berperang, mau itu di pengadilan ataupun berperang yang beneran, makanan itu juga menjadi penting, guys. Jadi jangan sampai lupa. Nah, terus di sini ini yang paling penting juga nih. Harus cakep. Yes, sebetulnya harus Berpenampilan eye catching menarik. sih. Iya, harus Kalau dia berpenampilan memang udah menarik. cakep, Vincenzo udah betul. cakep. Maksudnya penampilannya juga harus dijaga. Iya, karena kualitas pengacara juga pasti orang, maksudnya klien kan akan melihat ya, akan melihat sejauh mana lu tuh punya kualitas. Selain kualitas kamu di pengadilan, orang pasti akan melihat penampilan dulu pertama kali. Dan yang paling keren adalah ketika dia membawa mobil sport. Wow, Aduh, badas cantik banget sih ini. Ini Lamborghini berapa ya? Ya, Chayoungnya kenapa sih? Chayoung kenapa kamu cantik banget? Kenapa Taecyeon di sini tuh jadi kayak gini sih? Padahal dia tuh kalau jadi orang kaya yang bener-bener dia tuh ganteng. Kaya. Iya, cuman maksudnya dia banyak banget belum dipaparkan scan yang mungkin dia memamerkan kekayaannya ya kan ganteng. Tapi mulai kesini-sini ya, mulai setelah episode 4, aku jatuh cinta banget sama Chayoung. Oh iya. Karena kalau emang awal-awal tuh dia emang ngeselin kan, karena anak kok batu banget gitu Iya, kan, iya. guys tahu kok gini banget. Tapi pas kesini-sini tuh kayak caranya dia tuh seru gitu loh. Oke. Nah, ini cantik banget sih. Karena ini juga mungkin Sahib Justice jadi ketika kita berjuang ya, misalnya salah satu berjuang di pengadilan, ini banyak banget nih kalau misalnya kasus-kasus tentang kemanusiaan kayak penyerobotan lahan atau apapun itu yang ada di Indonesia. Biasanya dibagi tugas gitu. Ada yang misalnya pada para pengacara memang mereka ya berperangnya di sidang di pengadilan, tapi ada juga mereka yang kampanye di luar kayak gitu. Nah, salah satunya tuh sebetulnya sama seperti ini, dan di Indonesia juga sering kok ada seperti itu. Mungkin salah satunya mungkin kasus Kendeng. Mungkin kalau Sahib Justice pernah dengar, ada pada saat itu perempuan Kendeng yang di semen kakinya. Nah, itu adalah sebagai upaya kampanye juga. Nah, salah satunya sebetulnya sama seperti ini. Gitu Sahib Justice. Makanannya udah sampai Sahib Justice. Yeay, thank you. Kita buka dulu Sahib Justice karena kita lapar. Iya, boleh. Ini tahu minumnya? Enggak, itu minumnya satu doang kan? Enggak kok. Perasaan aku tadi pesan 2 dah. A few moments later. Itu enak nggak? Ini apa namanya? Ya, jadi kalau di Korea tuh udah makanan tteokbokki sama mie-nya ya, mie ramen. Yap. Kita coba ya guys. Ini yang tadi yang ada di episode 5. Apa ini tadi? Bihunnya namanya? Japchae. Japchae. Aku penasaran ya Mbak. Ini kan dia pengacara Vincenzo sama si itu Chayoung cuma berdua aja. Nah aku kalau dari Bubble udah banyak. Jadi kan setiap kantor hukum itu Nah, punya, terserah ya, misalnya pengacaranya ada berapa, tapi ketika kamu mau membuat kantor hukum itu memang ada minimalnya. Misal ada 3 atau 2 atau dia sendiri sebetulnya bisa. Jadi sebetulnya itu nggak ada batas minimal. Dan ini juga ketika misalnya ada klien
mau ke dia gitu ya, dia mau mengkuasakan. Misal kantor hukumnya mau pakai 7 kuasa hukum, ya nggak masalah juga kayak gitu. Tapi biasanya kalau untuk di mitra kita, yang terpenting adalah disesuaikan pertama kualitas untuk ngisi, untuk menyelesaikan kasusnya itu seperti apa kayak gitu. Kemudian mau banyak-banyak tapi juga tidak berpartisipasi, ya buat apa kayak gitu. Dan di sini kan si Ibu Choi sempat ngomong sama jaksa, sama hakim. Itu mereka ngomongin apa? Nah, Sohib Justice sebenarnya kita diminimalisir ya untuk adanya pertemuan-pertemuan, misalnya ketika maksudnya pertemuan dengan sesama penegak hukum lain ya, misalnya si pengacara kemudian dengan si hakim kayak gitu ya. Apalagi kalau ngomonginnya adalah soal suap menyuap. Oh, no, itu jangan, itu bagian dari korupsi. Sohib Justice di sini kan ada kayak seperti tata cara ya dalam persidangan. Nah, persidangan itu seharusnya memang sebelum adanya persidangan itu tuh harus dirapikan terlebih dahulu. Karena apa? Sebagai upaya untuk menghormati tempat yang suci kayak gitu. Termasuk kalau misalnya si audiens diminta berdiri oleh panitra, ya harus berdiri. Nah, Sohib Justice di sini kan si Vincenzo mau diadopsi ya sama orang luar. Nah, kalau di Indonesia sendiri, cara adopsi, cara hak asuh anak itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi memang nggak bisa sembarang, apalagi dalam hal ini yang mengadopsi itu WNA. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Sohib Justice, untuk adopsi itu harus melihat agamanya gitu. Jadi misal ketika si anak ini memang kecondongan agamanya itu ke Islam misal seperti itu, atau ke Kristen, maka biasanya background dari si orang tua yang akan mengadopsi atau yang akan mengasuh, yes, itu juga harus dipertimbangkan. Nah, selanjutnya nih saya Justice di episode ke episode 7. Yes, episode 7. Ini di sini visualnya keren banget sih Bang Sun Joong Ki. Kalau menurut aku mah, aku mulai jatuh cinta lagi tuh pas Sung Joong Ki episode 8. Oh, oke. Kalau aku memang sudah di awal-awal. Jadi si Sung Joong Ki menjadi saksi spontannya. Coba, aku masih belum ngerti deh Mbak. Maksudnya kenapa tiba-tiba Sung Joong Ki dijadikan sebagai saksi spontan? Nah, Sohib Justice, nah di sini nih, di sini kan ada perkataan si Chaeyoung sama Vincenzo. Sebetulnya sama aja. Di Indonesia juga ketika ada saksi, maka yang harus nggak bisa tiba-tiba misal di dalam suatu acara dalam satu kasus itu tiba-tiba dia dijadikan saksi, itu nggak bisa. Malah yang lebih baik itu misalnya harus ada dijadikan saksi mahkota atau saksi yang paling utama, yaitu nah kalau di Indonesia sendiri saksi itu kan ada 4 ya. Setelah penafsirannya diperluas, itu ada saksi mahkota, bukan, ada saksi yang mengalami, ada saksi yang melihat langsung, ada saksi yang mendengar, dan ada saksi yang mengetahui. Nah, kalau saksi yang mengetahui itu seperti apa? Misalnya, gue dicabulin nih, Sohib Justice. Nah, kemudian gue cerita dengan temen gue, ya ini Dita. Dita itu bisa dijadikan saksi. Saksi apa? Yang mengetahui dari cerita gue. Kayak gitu. Nah, tapi maaf Mbak, kalau misalkan saksi yang mengetahui itu bisa ada kemungkinan bohong atau tidak? Kan yang mengetahui kita doang. Nah, nanti kan misal yang gue ini sebagai korban bisa juga dijadikan menjadi saksi korban. Karena kenapa? Gue yang mengalami. Nah, nanti kan dari cerita gue ini akan ada tuh keterkaitan. Untuk apa? Misalnya gue cerita dengan Dita. Nah, Dita dihadirkan misalnya menjadi saksi. Kayak gitu. Nah, di sini si Vincenzo kan pada awalnya dia tidak ada berkaitan apapun, ya kan? Tapi dia membuat skema agar dia berkaitan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia bisa dihadirkan menjadi saksi. Mbak Indah kalau jadi pengacara jangan kayak Bu Choi ya. Ngeselin banget. Ngeselin. Tapi dia pintar. Tapi kuno. Yes. Nah, di sini Sohib Justice. Nah, ketika si Ibu Choi itu kan dia mau iniin si Vincenzo. Harusnya
ahli medis dong yang bicara, memberikan pernyataan kayak kenapa kok dia bisa masuk kayak gitu kan ya, terkait adanya kecelakaan industri tadi tuh. Tiba-tiba si Chaeyoung itu bilang, nah harusnya seperti itu dong, harusnya mendatangkan ahli kayak gitu. Nah itu menjadi salah satu strategi. Makanya kalau di pengacara atau jaksa atau siapapun ketika mau bertanya saksi itu tuh nggak seputar kayak misalnya, hai nama kamu siapa? Dita, kamu tahu tentang keadaan ini? Kayak gitu. Nah itu tuh nggak sebarang pertanyaan, tapi memang harus diskemakan. Nah di sini Chaeyoung itu membuat skema, memang dia gimana caranya biar bisa mendatangkan si saksi ahli. Jadi dipancing. Ya, bahasa betul, mudahnya. harus ada pancingan. Ternyata di sini yang membunuh ayahnya adalah 빨리 좀 가세요. si 가시면 Jowon juga, ya Taechan. Sebenarnya awalnya itu dia diliputi rasa dendam pribadi kan, karena ibunya, kita nggak tahu sih ibunya tuh meninggalnya kenapa gitu. Tapi yang pasti kan di sini si ayahnya itu selingkuh kan sama sekretarisnya. betul. Akhirnya punya anak si detektif palsu itu. Nah, Sohib Justice kalau misalnya tiba-tiba Sohib Justice dipanggil ya, atau tiba-tiba dijemput gitu oleh penegak hukum, misalnya polisi kayak gitu. Nah jangan lupa pokoknya harus minta surat perintahnya ada atau enggak. Nah ketika surat perintah ada atau enggak, misalnya ada alat bukti atau misalnya tiba-tiba ada disangka atau diduga gitu ya melakukan pencurian atau apa, tiba-tiba harus dipenjara. Nah ada dalam waktu 1 kali 24 jam. Ketika 1 kali 24 jam itu dia misalnya dipenjara nih, ini kan jadi setiap lembaga kepolisian, kejaksaan atau pengadilan dia tuh punya penjaranya sendiri ya, lapasnya sendiri. Nah ketika di kepolisian, ketika ada waktu 1 kali 24 jam dia tidak bisa terbukti melakukan tindak pidana tersebut, maka dia harus dikeluarkan kayak gitu kalau tidak terbukti. Nah di sini posisinya Chaeyoung ini punya beberapa alat bukti kan, maka itu bisa dinaikkan. Nah kalau di kepolisian itu, nah ini kan posisinya Chaeyoung ini lagi ada proses penyelidikan. Nah kalau di kepolisian di Indonesia di sini di pidananya itu ada 2 tahapan, ada penyelidikan dan ada penyidikan kayak gitu. Nah ada apa di episode 8? Kita saksikan sama-sama. Nah di scan ini si pihak tergugat, kuasa hukum tergugat sama pihak kuasa hukum si penggugat melakukan negosiasi Karena pihak tergugat itu menjanjikan kompensasi ya. yes, betul, terhadap si korban kan. Nah cuma memang di sini tuh Taechan belum ada gregetnya sih. Karena perusahaan Babel itu udah jelek di mata masyarakat, akhirnya kan dia melakukan negosiasi untuk investasi bohongan kepada bank Shinkwang itu Yes, kan. betul. Makanya di sini si Bu Choi ini coba menghubungi karena memang dia rekanannya kan. Nah tapi sebetulnya ini juga di luar ini ya, di luar apa deal-dealan kuasa hukum. Karena memang kuasa hukum itu tidak sampai sejauh itu apa namanya cara kerjanya. Ya bisnis juga betul bisnis, cuman tidak ini bukan kewenangan dari kuasa hukum. Cuman mungkin karena si Bu Choi-nya ini punya yang tadi rekanan kan, bukan rekanan sih, mungkin kenal ya dengan si presiden apa Bang Shinkwang. Gimana Shinkwang? Bahasanya tuh kayak ada SH gitu. Di scan ini kan si presiden itu ternyata adalah ayah dari anak dari pimpinan Bang Shinkwang yang dulu yang diduga melakukan pelecehan terhadap Bu Oh kayak gitu, Yang menjadikan Bu Oh sebagai pembunuh. ya terdakwa pembunuhan ya. Tapi ternyata kan apa sih namanya, firma hukum Jipurage itu tahu kalau misalkan
si Presiden Bang Shin Kwang ini memiliki beberapa kasus seperti yang tentara itu yang kekerasan terhadap pasangan ya. Yaps, betul. Nah, di sini dia ada melakukan dugaan melakukan pelecehan dan juga kekerasan ya, atau biasa mungkin kalau di kita sering disebut dengan kekerasan dalam pacaran gitu. Nah, cuman memang kalau untuk di Indonesia ini kita kan belum mengenal ya istilah pelecehan dalam hukum kita, tapi mengenalnya adalah istilah pencabulan gitu ya, ini dalam pasal 294 KUHP. Dan itu juga tidak hanya sebetulnya misal ini ya, ada dugaan pencabulannya itu tidak hanya buat teman-teman perempuan saja, tapi juga buat teman-teman laki-laki, Sohib Justice. Karena kan pelecehan seksual itu tidak hanya dialami oleh perempuan, Yes, kan? betul. Sekarang juga banyak dialami oleh laki-laki. Ya. Dan ini sih yang kalau gue ya Sohib Justice mulai mengapresiasi drama-drama Korea itu saat ini lagi mulai membahas sebetulnya secara tersirat terkait orientasi seksual atau transgender di drama-dramanya. Mungkin di sana saat ini sedang menghadapi banyak itu gitu loh. Cuman memang di Indonesia ataupun di Korea ini kurang lebih pengaturan terkait orientasi seksual seperti itu memang belum ada kayak gitu. Karena mungkin karena di Indonesia kan kita kan menjunjung agama ya Kak. Ya, betul. Tapi akhirnya di sini malah Vincenzo melakukan strategi untuk pendekatan kepada si Presiden Ya. Bang Shin Kwang. Akhirnya pas di scene dia lagi minum-minum ya. Yap, nih. Pas lagi minum-minum akhirnya Presiden Shin Kwang itu mengungkapkan. Yes, ada informasi betul di sini. Ya, ini ada dia membahas terkait kronologis sebenarnya peristiwa antara Bu Oh dengan ayahnya. Yang sebenarnya si Bu Oh ini kan saat itu sedang dilecehkan ya. Yes, betul. Tapi tidak sengaja berarti kan kalau seperti itu dia nggak sengaja kan membunuh gitu. Membunuh ya betul. Nah, Sohib Justice ketika ini nanti di episode sebelumnya kita sudah pernah membahas ya, ada di pengadilan yang Bu Oh ini malah dihukum atas dugaan pembunuhan, begitu ya, menjadi terdakwa pembunuhan. Nah, kenapa akhirnya di sana Bu Oh ini sebetulnya kan mau melawan ya, mau melawan karena memang dia dilecehkan terlebih dahulu. Nah, seharusnya pada saat itu di pengadilan itu si kuasa hukum dari Bu Oh, siapa? Ya, pengacaranya ini mengajukan keberatan atau mengajukan jawaban atau eksepsi pembelaan, gitu ya, yang menyatakan bahwa sebetulnya Bu Oh ini adalah untuk defense, gitu ya, untuk melakukan penolakan terhadap pelecehan yang dilakukan dan melakukan kayak misalnya akhirnya pembunuhan itu terjadi ya karena memang tidak sengaja kayak gitu. Namun pada saat itu kan si kuasa hukumnya tidak melakukan pembelaan apapun. Makanya yang tadi selalu kita ulang-ulang bahwa di pengadilan itu yang terpenting adalah alat bukti. Ketika you punya alat bukti yang kuat, maka itu akan lebih mudah. Kan gara-gara si ibu Choi-nya ini nyulut Chaeyoung gara-gara ngomongin bapaknya, malah yang ngebikin ibu Choi itu masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Yaps, betul. Dan buat Sohib Justice, kalau misalnya mau bicara di media sosial ataupun mungkin di media apapun ya, Sohib Justice sebaiknya harus jaga omongan. Karena kenapa? Karena kalau enggak nanti bisa Sohib Justice yang dilaporkan misalnya atas dugaan pencemaran nama baik kayak gitu. Jadi jangan sampai kita malah mulutmu harimaumu lah gitu kan bahasanya. Nah di sini dia tuh si Chaeyoung memberikan clue kepada media kalau misalkan kematian ayahnya ini memang tidak wajar dan kecelakaannya itu seperti dibuat. Dengan mengatakan kalau grup Babel itu memiliki bisnis ilegal kepada kejaksaan. Tuh. Nah, jadi semoga nanti di next episode biar lebih enak ya, maksudnya biar lebih menantang lagi
Dan semoga sih kalau gue pribadi gue berharap Taecyeon punya segera dijadikan direktur utama kalau menurut gue. Atau setidaknya mereka Tahu. ini tahu. Iya betul, tahu bahwa si Taecyeon adalah udah jadi direktur utama. Karena menurut gue biar nanti battle pemikirannya lebih enak sih. Yap. Antara si Vincenzo dengan si Taecyeon yang licik dan Vincenzo yang cerdik. Nggak sih? Menurut lo gimana? Iya, kalau menurut aku ya, kalau misalkan si Chayoung itu udah tahu, terus mereka berdua udah sama-sama tahu gitu keduanya, kayaknya ya ini kayak battle-nya lebih kayak Ya betul, akan Karena ada kan- babak baru ya. kalau Ibu Choi ngelawan mereka berdua kayak 1 lawan 2 kan. Ya betul. Dan semua pemikiran dari Wusang kan dari Ibu Choi, yang dimana udah kuno caranya dia itu. Keren Aku banget. nggak sabar episode selanjutnya. Bagaimana ini? Apa kita curi saja episode dari TVN? Segera mungkin. Oke, Sahib Justice. Yeay. Alhamdulillah sudah selesai kita nge-review dari episode 1 sampai episode 8. Iya. 2 episode terakhir ini benar-benar membuat otak saya mendidih. lebih greget. Nah, buat Sahib Justice semuanya yang juga punya mungkin pendapat atau mau film-filmnya direview secara hukum ya, tapi film atau drama hukum, boleh di komen di bawah ini. Kasih kita saran buat kita bisa nge-review film atau drama apapun. Oke, Sahib Justice. Sekian dari video kita. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan ilmu yang baru, terutama di bidang hukum. Dan jangan lupa ya, subscribe, comment, and like. Dadah, annyeonghaseyo.